Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih, jazakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih curahkan rahmat, kasih sayang, ampunan, maghfirah, dan inayah serta hidayah, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah, menyempurnakan puasa kita di hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pertengahan ya. Hari ke-15 ya. Insya Allah besok kita menginjak ke-16. Dan malam hari ini Allah mengirimkan hujan ya. Masya Allah cukup deras. Allah mensalibana. Semoga hujan ini adalah hujan yang bermanfaat, merupakan rahmat, kasih sayang, kebaikan dari Allah yang dicurahkan kepada bumi dan segala isinya, termasuk kita bersama. Jangan lupa kita berdoa, minimal doa itu ya. Allahumma salli ala nabiyyina. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sesama kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral tarawih. Nasihat kita malam hari ini sedikit saja. Monggo kita bermuhasabah di pertengahan Ramadan tahun ini, di mana kita bersama sudah yakin, paham, tiada bukan dan tiada lain, kita dengan dasar iman, ihtisab, berharap-harap untuk meraih ridha Allah semata dengan puasa ini, agar kita termasuk golongannya orang-orang yang muttaqin. Dan hari ini jamaah yang Allah, ada satu proses termasuk muhasabah atau introspeksi yang terkadang sebagian dari kita, dari orang-orang hari ini tidak suka dengan proses itu. Hari ini ada istilah assessment, gitu Pak Bapak. Mungkin di instansi, di perusahaan biasa. Penilaian. Assessment itu bagi orang yang pede, yang yakin dirinya berjalan di atas track yang benar, no problem. Dia akan menghadapi dengan mantap, dengan kepala tegak, kan gitu ya. Tidak panik. Tetapi bagi orang yang sebaliknya, proses assessment menilai, mengukur, mengevaluasi seberapa kinerjanya, seberapa capaiannya, bagaimana hasilnya, bagaimana track record selama ini. Bagi orang-orang yang tidak berjalan sesuai hal yang telah ditentukan, aturan main yang telah disepakati, akan terjadi kepanikan yang mungkin dari panik yang sifatnya sedang-sedang saja sampai ada yang paniknya luar biasa, sehingga menghadapi asesmen itu, evaluasi itu seperti momok yang mengerikan. Bisa jadi kalau bisa nggak perlu ketemu, nggak perlu di asesmen. Betul ya Pak Tatak, kadang begitu ya. Kecilnya mungkin di lingkungan kita, besarnya ya kita saksikan bersama di negeri yang sama-sama kita cintai. Hari ini kita disuguhkan tontonan yang kurang mendidik bagi kita bersama. Dan itulah Pak. Maka jamaah yang dulu, monggo kita asesmen diri kita terkait dengan Ramadan ini. Kemarin juga sudah aturkan mungkin di beberapa kali kita takin. Saya kayaknya belum atur di sini, semoga tidak bosan kalau yang sempat mendengar. Jadi terkait dengan target takwa, mari kita ukur diri kita masing-masing. Sudah 15 hari
sudah separuh. Seberapa kualitas masing-masing itu? Seberapa takwa? Ada asar atau riwayat dari sahabat, paling tidak akan mendekatkan, menjadi tolong ukur bagi kita bersama untuk memudahkan agar kita di dalam mengassesmen diri ini mantap, yakin, husnudzon kepada Allah atas keberhasilan diri. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita kurang pede. Yang pertama, wujud dari takwa itu adalah khasyatullah, yaitu munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minal jalil, dikatakan begitu oleh Ali radhiyallahu anhu. Al-khawfu minal jalil, yaitu tumbuhnya rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kita kepada Allah itu tidak sebagaimana makhluk takut sesama makhluk, ya. Kalau sesama makhluk takut itu kan malah menghindar, nggak pede, kemudian ketika di asesmen sana sini cari alasan, ya, ngeles, atau takut kepada orang yang mungkin jahat, orang yang mungkin perilakunya kasar, kita menghindar. Tetapi takutnya kepada Allah itu justru kita semakin mendekat. Seberapa kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT? Ya, ukurannya adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita jalankan semaksimal mungkin, baik perintah yang terasa mudah kita menjalankannya maupun perintah Allah yang mungkin terasa sulit kita menjalankan. Sedemikian juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan sejauh mungkin, baik larangan yang terasa mudah kita meninggalkannya maupun larangan yang terasa sulit. Ada ya perintah Allah yang mudah kita menjalankannya dengan enjoy, nikmat. Tapi ada perintah yang jujur saja, saya juga masih terus berusaha belajar. Menjalankan perintah Allah itu ya Allah bote gitu ya. Allah gitu ya. Ya Allah. Tapi itu perintah yang harus kita jalankan. Nah, begitu juga larangan Allah itu ada yang dengan mudah ringan kita tinggalkan. Tapi ada larangan yang abot banget gitu ya, angel gitu ya. Nah ini khasyah atau takut kepada Allah itu terukur dari itu. Seberapa kemudian kita bersama dengan Ramadan yang ini, mari kita kepala diri kita masing-masing. Ya. Atau bahkan ada perintah malah ditinggalkan, didhawuhi malah kaya dilarang. Sebaliknya ketika ada larangan malah didatangi, gitu ya. Mau dibilang ada, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuntunan jadi tontonan, sementara tontonan jadi tuntunan. Itu di tengah-tengah masyarakat kita terjadi. Gitu. Dilarang tetapi justru dijalankan, sementara di perintah justru menghindar. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Kita tidak akan bisa menyempurnakan ketakwaan dengan khasyah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, kecuali dengan mengambil apa yang telah Allah wahyukan kepada kita bersama melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada jalan lain, hanya melalui. Kita akan mampu mewujudkan khasyah dengan sebenar-benarnya. Kita akan menjalankan perintah Allah, kita akan meninggalkan larangan. Ya, lewat Al-Quran dan As-Sunnah itu jalan. Maka seberapa kita gandrung, perso gandrung ya,
Jatuh cintanya itu luar biasa. Awan esok bengi, arep turu tangi turu nun saja. Yang kepikir di benak kita itu Quran Sunnah, Quran Sunnah. Apakah kita termasuk hari ini yang gandrungnya kepada handphone atau sejenisnya? Ya. Kalau kita bangun tidur yang dipegang langsung HP, mau tidur masih megang HP, kemana-mana yang dilihat HP, ya tidak salah. Tetapi monggo masing-masing kita mengevaluasi diri. Kinten sebanding belum, layak tidak. Ya, ketika kita kemudian masih banyak yang terlewatkan atau tertinggalkan dari mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Membaca, Masya Allah, ini bulan Ramadan adalah bulan Quran. Starting point yang baik, meskipun sejak kemarin sudah ngegas saat ini kok, monggo terus tingkatkan, baca, pahami, baru kita bisa mengamalkan. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita tidak memahami. Demikian juga dengan as-sunnah. Berapa banyak sunnah Rasulullah SAW yang telah kita amalkan dalam keseharian kita. Nah ini yang kedua, ya. Al-amalu bitanzih. Laksana yang ketiga adalah ar-ridha bil qali. Rela ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Jamaah yang Allah, apapun, berapapun yang Allah berikan berupa kenikmatan dunia, yang mungkin sebagian kita memandang luar biasa banyaknya, sesungguhnya hakikatnya dia hanya pemberian yang amat sedikit. Al-Quran telah menyebutkan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tiadalah kehidupan dunia dengan segala isinya, apapun bentuk dan wujudnya, berapapun jumlahnya, dibandingkan dengan nikmat akhirat itu amat sangat sedikit, tidak ada nilai. Maka berapapun yang telah kita miliki itu qalil di sisi Allah SWT. Dan kita diajarkan untuk ridho bil qalil dengan kehidupan dunia ini. Maka apa ridho dengan kehidupan dunia ini? Zuhud. Zuhud menikah tidak meletakkan dunia ini di hati kita. Kalau dia sahabat sinau sama-sama. Tetapi dunia itu ada di tangan kita. Maka kapanpun kita akan keluarkan, akan kita berikan, insya Allah enteng-enteng saja. Karena hanya di tangan kita. Dunia tidak di dalam hati kita. Tetapi cukuplah ia berada di dalam genggaman tangan kita. Yang terakhir, setelah kita ridho dengan apa yang Allah berikan ini, maka kemudian al-istidadu di yaumir rahil, senantiasa melakukan persiapan iddat Pak Bapak yaumir rahil, menghadapi hari pembalasan, menghadapi kehidupan yang tidak ada kesudahan, kehidupan abadi, langgeng yang tidak ada ujung. Ini adalah hakikat dari perjalanan hidup kita bersama jamaah. Fase kita setelah Allah memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang abadi. Yaumur Rahil, hari pembalasan, hari perhitungan, di mana kebaikan akan dilipat gandakan selama-lamanya. Sebaliknya, ma'udzubillah min dzalik, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan akan dibalas dengan kehinaan, dan itu akan menjadi kehinaan yang selama-lamanya, tidak ada kesudahan. Maka sudah semestinya wujud takwa kita ini yang keempat ini adalah senantiasa melakukan i'dad, persiapan, rajin, terus menabung, mengumpulkan sebanyak mungkin untuk membawa bekal, sehingga kita insya Allah tidak akan menghadapi perjalanan yang amat sangat panjang itu. Allah memberikan kemudahan.
Dan ujungnya nanti adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kesentosan yang abadi di jannah. Amin. Amin. Demikian jamaah Allah, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi jamaah sekalian yang kami berikan. Yang terakhir, nasihat dari Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Nah, jadi teruslah kalian assessment diri, evaluasi diri, hitunglah diri. Terus sampai kemudian kita bisa meninggalkan semua kekurangan kita, memaksimalkan semua kebaikan potensi kita sebelum nanti kita akan dihisab oleh Allah. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan dalam saya menyampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.